Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Agus Triangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait praktikum biokimia farmasi, yaitu lipida. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Nah, lipida atau lemak itu sendiri merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan di sel jaringan, yaitu tidak larut dalam air, namun larut pada pelarut nonpolar, karena lipid itu sendiri bersifat nonpolar atau hidrofolik. Penyusun utamanya yaitu trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang beragam jenisnya. Penyusun lainnya yaitu berupa gliserida, monogliserida, asam lemak, pibes, lilin, dan juga kelompok lipida sederhana yang mengandung komponen asam lemak, seperti derivat senyawa terpenoid ataupun isoprenoid, serta derivat steroida. Nah, lipida itu sendiri sering berupa senyawa kompleks dengan protein ataupun karbohidrat. Jadi, lipid ini merupakan komponen membran plasma, hormon, maupun vitamin. Nah, fungsi lipid itu sendiri yang pertama sebagai penyusun struktur membran sel dalam, yang kedua itu sebagai cadangan energi, yang ketiga sebagai hormon dan vitamin, kemudian yang terakhir yaitu kulit pelindung komponen dinding sel. Nah, salah satu penyusun lipida itu adalah asam lemak. Asam lemak ini ada 2 macam. Ada asam lemak jenuh, ada pula asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini mengandung 1 atau lebih atom karbon yang berikatan ganda. Sedangkan asam lemak jenuh itu disusun oleh rantai atom karbon penyusun yang berikatan tunggal ataupun mengikat 2 atom hidrogen. Nah, penggolongan lipid itu sendiri menjadi 3 golongan. Yang pertama, lipid sederhana. Yang kedua, lipid kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu derivat lipid. Lipid sederhana itu adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya lemak, minyak, ataupun wax. Kemudian lipid kompleks, yaitu ester asam lemak yang punya gugus lain di samping alkohol dan asam lemak. Contohnya fosfolipid, lipoprotein, ataupun cerebrosida. Nah, yang terakhir, derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh hidrolisis lipid, yaitu contohnya asam lemak, gliserol, aldehid, keton, hidrokarbon, sterol, vitamin larut, dan beberapa hormon lainnya. Dilanjut oleh sifat-sifat umum seperti yang pertama tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik seperti benzen, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Kemudian, lipid mengandung unsur-unsur karbon seperti hidrogen dan oksigen, kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Lipid bila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak, dan lipid ini
masuk ke bab 3, yakni metodologi. Metodologi berisi alat dan bahan serta cara kerja praktikum kali ini. Pertama yang akan kita bahas yakni alat-alat yang digunakan. Di antaranya, pertama ada kertas lakmus, penjepit tabung, pipet tetes, pipet ukur 10 ml, tabung reaksi, serta porselin tetes. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan yakni pertama ada Aquades, kedua ada alkohol 96%, ada asam asetat anhidrat, eter, H2SO4 pekat, kloroform, kolesterol, larutan NaCO3 0,5%, mentega, minyak ikan, minyak kelapa, serta minyak kelapa tembik. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur kerjanya. Yang pertama yang akan kita bahas yakni uji kelarutan lipid. Untuk menguji kelarutan lipid, langkah yang dilakukan adalah 1. Siapkan 5 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. 2. Tambahkan pada masing-masing tabung reaksi 1 ml minyak goreng, kemudian campurkan dengan bahan-bahan. Tabung 1 ditambah 1 ml air, tabung 2 ditambah 1 ml bensin, tabung 3 ditambah 1 ml alkohol 96%, tabung 4 ditambah 1 ml eter, tabung 5 ditambah 1 ml NaOH. Lalu yang ketiga, aduk bahan-bahan sampai homogen. Yang keempat, diamkan beberapa menit, amati serta catat perubahan yang terjadi. 5. Lakukanlah untuk sampel yang lainnya. Selanjutnya, ada uji keasaman minyak. Caranya yakni 1. Diteteskan 1-3 tetes minyak kelapa di porselin tetes. 2. Diuji keasaman minyak menggunakan kertas indikator. Yang ketiga, diamati perubahan pada kertas indikator dan ulangi untuk setiap sampel. Yang terakhir, ada uji Lieberman-Burchard atau yang lebih dikenal dengan uji kolesterol lipid. Caranya yakni, pertama, tabung reaksi yang sudah disiapkan diberi label sesuai dengan nama sampel lipid yang akan diuji. Yang kedua, larutan kloroform sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, sedikit larutan lemak yang akan diuji ditambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Yang keempat, sebanyak 1 ml asam asetat anhidrat ditambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Yang kelima, 2 tetes asam sulfat pekat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang keenam, larutan yang ada di tabung reaksi dikocok dengan baik. Yang ketujuh, simpan beberapa saat, kemudian perubahan yang terjadi pada larutan diamati dengan seksama. Yang kedelapan, hasil pengamatan dan kesimpulan dicatat. Baiklah, selanjutnya pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Ada 4 bahan yang akan diuji pada bagian hasil. Bahan yang pertama, yaitu mentega. Ketika dicampurkan dengan NaCO3 0,5%, mentega tidak bercampur dan berwarna. Pada saat dipanaskan, mentega mengeluarkan bau khas dan bentuknya cair serta berwarna kuning keemasan. Yang kedua, yaitu minyak ikan. Pada saat dicampurkan NaCO3 sebanyak 0,5%, dia tidak bercampur dan berbau. Tetapi pada saat dipanaskan, dia tidak bercampur dan berbau serta berwarna. Pada bahan yang ketiga, yaitu minyak kelapa. Ketika dicampurkan dengan NaCO3 sebanyak 0,5%, dia tidak bercampur dan tidak berbau. Tetapi ketika dipanaskan, dia tidak bercampur dan berbau. Warnanya berubah menjadi warna coklat. Pada bahan keempat, yaitu minyak kunyit. Pada saat dicampurkan NaCO3 sebanyak 0,5%, dia tidak bercampur dan berbau. Pada saat dipanaskan, dia tidak bercampur dan berbau serta berwarna coklat. Pada pembahasan, ada 3 pengujian yang akan kita bahas. Yang pertama, uji kelarutan lipid.
Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kelarutan lipid dalam suatu pelarut. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Lipid larut dalam N-heksana kloroform karena lipid dan pelarut ini sama-sama bersifat nonpolar. Sisanya, yakni NaCO3 dan air suling, tidak larut karena pelarut ini bersifat polar dan tidak bisa melarutkan barang nonpolar dalam alkohol 96%, sebenarnya larut, tapi hanya sedikit larut. Tidak benar-benar larut karena larutan itu tidak bersifat semipolar. Selanjutnya pada uji keasaman minyak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sifat asam basa dari suatu minyak, baik misalnya minyak kelapa ataupun minyak kelapa tengik. Asam-asam lemak yang ada di dalam lemak hewan selalu jenuh, sedangkan asam-asam lemak di dalam minyak tumbuhan mengandung satu atau beberapa ikatan tangkap. Misalnya, ikan memiliki pH 5 minyak, kelapa memiliki pH 5, dan minyak tengik memiliki pH 6. Hal ini menunjukkan bahwa minyak bersifat asam, namun minyak tengik memiliki pH lebih tinggi atau seharusnya lebih rendah. Bisa saja terjadi karena ketengikan yang belum benar-benar tengik. Selanjutnya, pada pengujian terakhir yaitu uji kolesterol. Uji ini merupakan uji yang dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu bahan. Uji Salkowski dan Lieberman memiliki beberapa langkah yang sama, hanya berbeda pada hasil reaksi yang terjadi. Uji Lieberman-Buchard merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Uji Salkowski dan uji Lieberman pada tabung 1 dan 3 menunjukkan hasil positif, yang berarti minyak mengandung kolesterol. Uji Salkowski pada tabung 2 berhasil positif, namun uji Lieberman berhasil negatif. Seharusnya uji Lieberman juga berhasil positif, karena Salkowski positif dan semua minyak mengandung kolesterol. Tapi kesalahan mungkin terjadi karena ketidaktelitian perhatikan dalam uji coba. Namun, mungkin pergunakan kembali pipet dalam pengambilan reaksi yang sudah saling tercampur dengan bahan lain, sehingga reaksi tidak lagi bekerja atau sampel tercampur semisal oleh benda asing, debu, dan sebagainya sehingga menjadi rusak. Baiklah, selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dilakukan praktikum reaksi karbohidrat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, percobaan kelarutan. Prinsip kerjanya kelarutan lemak atau minyak dapat dilihat dengan pengamatan langsung yang tergantung dari bahan pelarut yang digunakan. Percobaan asam basa, prinsip kerjanya yaitu lemak atau minyak bila dibiarkan lama akan mengalami perubahan. Yang ketiga, percobaan kolesterol, yaitu percobaan yang dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu bahan. Selanjutnya saran. Saran pertama, untuk praktikan diharapkan agar mengetahui prosedur kerja sehingga praktikum dapat berjalan dengan efisien. Yang kedua, untuk laboratorium diharapkan agar dapat melengkapi fasilitas yang diperlukan dalam praktikum, terutama bahan yang digunakan. Berikut daftar pustaka dan sumber-sumber yang kami dapatkan.